kita sakit bersama, Bu. Dari kantin, Bu. Nilai sikap C, Bu. Ya, Ibu juga belum makan. Hari ini sudah siang. Bu, makan dulu. Waktunya pelajaran saja kalau sudah selesai ya. Siapa kelompoknya? Arif. Dari Arif sampai doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rashid, Bu. Kenapa? Izin, Bu, katanya ke TW. Kasih saja. Sama aku, Bu. Dan saya Ibu Faisal ya. Faisal. Saya sakit. Banyak yang tidak hadir hari ini, Bu. Faisal Bu doakan yang sakit semoga Cepat sakit. Baik, sebelumnya Ibu sudah membagikan tautan Google Site di grup WA kita. Sudah dibuka? Sudah. Baca? Belum. Videonya? Ya, berarti sudah siap belajar ya? Kita pastikan dulu kebersihannya. Semakin bersih, semakin nyaman. Kita belajar. Kalau ada yang belum membuka, bisa dipindai. Ini tautan Google Site ini. Udah, Bu. Ibu lelet. Belum, Bu. Sebenarnya hotspot. Bu, Ipi sekolah jelek, Bu. Karena kan gawainya. Saya tidak membawa gawai. Kamu bawa apa? Bawa diri. Jawab, minta Pak Hadap. Iya. Nah, baik teman-teman. Pada kelas 10 kemarin, kita sudah kelas 11. Pada kelas 10 kemarin, mata pelajaran bahasa Indonesia ini apa yang akan pelajari kali bab terakhirnya? Anekdot. Puisi, Bu, puisi. Puisi, betul puisi. Jadi pada materi sebelumnya kita menggunakan bahasa ini dengan indah, dengan penuh maknanya tuh ganda, tidak bermakna satu. Sementara pada materi kita kali ini, apa materi kita kali ini? Argumentasi. Pada materi kita kali ini, bahasa ini digunakan secara apa? Formal. Iya betul, formal. Maknanya apa? Maknanya harus makna tunggal. Karena tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca. Betul. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengungkapkan pendapat kita. Jadi, sebelum itu, Ibu ingin bertanya. Pernahkah kalian mencoba makanan pokok selain beras? Apa saja? Ramen, sushi. Seblak, Bu, seblak. Gandum. Pokok, Dede. Bawang. Enggak itu ya, Bu. Menurut kalian, apakah masyarakat Indonesia perlu mengkonsumsi makanan pokok selain beras? Perlu apa? Biar tidak bosan, Bu. Bosan. Lalu apa lagi? Selain itu, gizi dalam beras itu sebenarnya kebanyakan Gula darahnya. Gulanya banyak. banyak. Betul, Bu, tidak sehat. Sedangkan makan pokok lain seperti jagung itu kan ada seratnya. Betul, berseblak ya, Bu. Bu, kemarin saya beli beras 15.000 seliter. Nah, jadi sebelum masuk lebih lanjut, tujuan pembelajaran kita yaitu adalah mengevaluasi gagasan, fakta, dan opini dalam teks argumentasi. Lalu kita mampu membuat teks argumentasi. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan nilai, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap pelestarian pangan lokal Indonesia dalam bentuk sikap selama pelajaran. Seperti tadi Ibu sudah bertanya mengenai pangan lokal Indonesia. Nah, setelah itu kalian diharapkan mampu menghasilkan karya proyek sederhana berupa poster persuasif. Tapi nanti itu akan jadi PR atau tugas kalian. Nah, jadi belajar teks argumentasi ini sangat bermanfaat ya bagi kita. Apalagi di era digital, kita perlu menyampaikan pendapat ini secara
Dalam teks argumentasi itu harus terdiri pendapat, gagasan kita, dan Data. fakta yang dijadikan pendukung, karena fakta dan data ini sebagai penguat argumentasi kita. Nah, baik, ciri-cirinya yaitu ada menggunakan bahasa yang bersifat persuasif sehingga dapat meyakinkan, membujuk dan menarik pembaca. Seperti yang sudah dikatakan tadi, teks argumentasi ini berguna untuk meyakinkan pembaca, menggunakan bahasa yang denotatif agar tidak menimbulkan keambiguan dan kesalahpahaman dalam memahami informasinya. Nah, berikut ada teks argumentasi sederhana sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Identifikasi fakta, kalimat yang mengandung fakta dan kalimat yang mengandung opini. Baca sebentar kalau kalian identifikasi mana kalimat yang mengandung fakta dan mana kalimat yang mengandung opini. Ayo. Dalam membuat teks argumentasi itu kan harus terdiri dari beberapa paragraf ya. Nah, dalam satu paragraf itu ada ide pokok. Ada yang masih ingat ide pokok itu letaknya di mana? Awal. Dan akhir. Yang namanya apa? Induktif. Deduktif. Yang di akhir? Induktif, betul. Jadi, mana kalimat yang mengandung fakta? Paragraf 2. Yang mana? Bacakan baca. Lupa Bu. Iya, baca. Tidak hanya sebagai makanan pokok utama, pokoknya ada sampai segitu Bu. Sampai titik Bu. Iya. Iya, betul. Bohong. Ada yang punya pendapat lain? Sama. Sama Bu. Marsha nomor 1. Kalau yang opini yang mana? Opini itu. Yang ketiga Bu. Yang tiga yang mana? Baca. Meskipun memiliki banyak manfaat, sebagian besar masih kurang dimanfaatkan. Meskipun kata ibu baca. Lalu ide pokok paragraf pertama. 2. Selain singkong. Saya singkong Bu. Ini saya singkong salah satu pangan lokal Indonesia itu. Ya. Lalu paragraf kedua? Bukan Bu. Paragraf pertama Sagu. sagu. Ya. Paragraf kedua? Apa Bu? Tidak hanya. Tidak hanya. Di awal ya, karena berarti ide pokok paragraf kedua nih. Awal. Sudah paham? Paham. Ini sudah bisa bedakan? Bisa. Ini ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Berarti paham ya? Tidak. Paham. Bagian mana yang tidak paham? Paham Bu? Baik, selanjutnya kita akan penugasan, yaitu membuat teks argumentasi sederhana yang bertema mengonsumsi makanan pokok selain beras. Ibu sudah membagi kelompok berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kami isi sebelumnya 2 hari yang lalu. Saya tidak masuk kemarin Bu. Baik, ini sudah ada ketua kelompok dan nama anggota kelompoknya. Ada Rina. Terima kasih Bu. Ya, Bu Ani bahasanya kenapa laki-laki Bu? Yang perempuan ada nabi perempuan. Kemana dia lagi Bu? Proses ini. Muhammad Asyari. Ya Bu, terima kasih Bu. Rahmadi ini. Lu kalau ini aja. Bisa tamat. Baik, di situ ada instruksinya. Kalian baca. Ada tugas dan peran. Jadi setiap kelompok harus berkontribusi untuk mengerjakan tugas. Maksimal 5 paragraf. Jadi itu digambar ya. Ada 10 makanan pokok. Kalian pilih salah satunya dan tidak boleh sama antara satu kelompok dengan yang lain. Baik, paham tugasnya? Waktunya 20 menit. Sudah? Ingat ya, pastikan alasan yang kalian paparkan ini mengandung fakta, muat fakta, dan data. Sudah? Sudah Bu. Selesai? Sudah Bu. Baik. Jangan belum dikumpul ya. Setelah ini kita akan ada
pengarah proyek sederhana. Proyek yang membuat poster sederhana. Oh ya, sebelum itu kita harus presentasi dulu ya. Tapi presentasi karena waktu kita sebentar, jadi satu orang saja. Yang lainnya memberikan tanggapan. Ada yang mau sekolah untuk presentasi? Kelompok masih? Tidak, Bu. Tapi belum selesai, Bu. Rina, oh, boleh Bu, boleh. Ya jadi Bu, intinya gini gitu Bu. Ya. Kelompok lain, kelompok Asyari mungkin memberikan tanggapan? Tanggapan terhadap kelompok Rina sudah sangat bagus Ibu, lanjutkan. Makasih. Iya, tepuk tangan lagi untuk Yeay. Dulu saya masih normal, saya tidak memahami bahasa presentasi tadi. Saya itu bahasa dari mana ya, Bu? Iya. Nah, selanjutnya yaitu ada proyek yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kita akan membuat poster persuasi berdasarkan teks argumen yang kalian sudah buat. Jadi teks argumen itu kalian ubah menggunakan kalimat ajakan, lalu diubah menjadi poster. Sebentar ya, Ibu lihatkan dulu contohnya. Ini Google setnya ya, kalian sambil dibuka, dilihat. Nah seperti ini, kalian bisa menggunakan Canva atau aplikasi lain yang kalian lebih nyaman menggunakannya. Lalu kalian unggah di media sosial, di Instagram. Kan punya kan akun Instagram kelas? Punya. Saya punya Facebook. Yang Kalau megang circle bisa Bu. dibuat semuanya, lalu kirimkan tautannya di grup WA kita atau nanti dibuatkan grup WhatsApp. Paham tugasnya? Paham. Paham, baik. Nah, selanjutnya yaitu apa yang sudah kalian pahami hari ini? Kesulitan apa? Dari belajar disabilitas ini apa yang kalian merasa paling sulit? Mengerjakan tugas tadi Bu. Menulisnya. Iya Bu. Iya, karena memang menulis ini perlu latihan. Kita bisa memahami fakta dan opini, kita bisa membedakannya secara cepat, tapi menulis itu butuh latihan. Lalu bagaimana perasaannya? Kalian bisa pindah perdebatannya. Pindah ya. Tugasnya juga sudah tertera. Lalu kalian juga harus mengisi penilaian teman sejawat. Nah, kalian nilai teman sekelompok kalian, jangan kelompok lain ya. Kelompok kajian secara objektif. Nah, sudah dipindai? Sudah Bu. Sudah saya isi Bu. Ya. Satu orang, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Perempuan Bu, perempuan Bu. Perempuan lagi Bu. Tadi Bu. Yang di belakang? Apa? Cynthia Jing. Atau Cynthia? Muhib Bu. Muhib Bu. Rehana? Mau bacakan mau kesimpulannya? Mau Ibu. Iya. Kesimpulannya adalah Wow. Banget nih. Ya, baik. Jadi kita belajar bahwa menyampaikan pendapat itu tidak boleh sembarangan ya. Harus disertai alasan dan fakta pendukung yang mendukung argumen kita, serta menggunakan bahasa yang santun sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi di era media sosial ini semakin canggih, penyebaran informasi cepat dan menyeluruh Iya. dunia. Nah, baik. Terima kasih semuanya atas kerjasama, partisipasi, dan usaha kalian. Kita sangat bangga. Tepuk tangan untuk semua. Sebelum itu, Ibu Tuan, kita berdoa dulu. Asyari, kita berdoa. Baik, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Mari kita mengucap hamdalah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ia sudah sangat bagus dalam menguasai kelas, ada interaksi terhadap murid. Dia tidak hanya duduk atau berdiri saja, tapi bisa ke tempat sana, ke situ. Kalau situ untuk bagian awalnya dia ada salam untuk siswa.
siswa, persepsi, tujuannya juga sudah dibacakannya, tapi untuk manfaatnya hanya secara tersirat, tidak tertulis di gitu. Yang penting itu tujuannya. Kalau manfaat itu bisa kita sampaikan, bisa diterima oleh siswa. Nanti kira-kira kalau selesai ini ada tidak manfaatnya bagi Anda? Nah, tanyakan aja atau dari kita dan juga dari siswa. Untuk pemahaman materinya juga dia menguasai. Mungkin hanya masukan dari saya bila dia dalam pembacaan tujuan tadi, Anda bisa menuntut untuk lebih fokus, jadi tidak berbicara sendiri saat Anda membacakan tujuan tersebut. Begitu saja Ibu. Terima kasih. Kalau saya ya, kan kita tadi sudah sepakat ya, itu sebenarnya sudah alur yang saya tampilkan sebelum-sebelumnya. Sama kayak dengan penutup tadi, kita penutup itu kita diawali dengan simpulan. Simpulan dulu. Ibaratnya kalau simpulan berarti kan sudah terakhir materi itu habis. Setelah itu baru kita lakukan yang namanya evaluasi. Kita mau mengecek ini kemampuan mereka ini sejauh mana dari pagi sampai kita selesai tadi pembelajaran kita, ada tidak yang minjat di kepalanya atau tetap menetap di kepala si anak ya. Itu kita lakukan evaluasi. Setelah evaluasi itu kita jadikan nantinya alat cross check dengan refleksi. Bisa saja refleksi ibu bilang, wah saya senang tuh pembelajaran ibu, semua pembelajaran sangat mudah misalnya. Tapi ketika kita cek dengan evaluasi kok orang mudah. Nah jadi kan harus ada cross check antara evaluasi dengan hasil refleksi ya. Tadi sudah menggunakan perangkatnya, sudah cukup bagus ya. Tapi jangan nantinya selesai refleksi baru simpulan. Kita selesaikan dulu pembelajaran, habis-habisnya juga. Juga ini dengan materi. Boleh tidak saya mengenai materinya tadi? Mengenai teks ya. Mencari apa tadi? Argumentasi. Argumentasi. Ada ide pokok ya, kalimat utamanya. Tadi siapa yang menjawab? Yang paragraf pertama ya tadi. Itu di mana? Nah, yang pertama ini. Kalau yang pertama itu kira-kira siapa yang menjadi kalimat utamanya? Guru bahasa Indonesia harus tahu yang namanya Sagu adalah makanan pokok bagi masyarakat. sagu ya. Iya. Sagu adalah. Tadi menjawabnya apa? Sagu. Deduktif apa induktif? Deduktif. Deduktif. Ya. Deduktif itu di awal apa di akhir? Deduktif di awal apa di akhir? Di awal. Induktif di awal apa di akhir? Di akhir. Kalau sagu tadi itu di awal apa di akhir? Lupa Bu, kebalik. Induktif ya. Nah, situ jangan sampai keliru. Nanti siswa itu juga diajarkan bahwa ada penanda-penanda yang memperlihatkan ini adalah kalimat utama. Yang pertama, kalau dia berada di awal biasanya dia dimulai dari pengembangan sebuah konsep. Kalau sagu adalah, nah itu pasti dia adalah kalimat utama. Ya. Tapi nantinya kalau dia berada di akhir, itu ditandai dengan apa? Dengan konjungsi. Misalnya tandai dengan demikian. Berarti akhir itu. Jangan lagi dengan demikian sudah selesai bla 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 seperti Anda tadi ya, titik ya. Ditambah lagi satu kalimat berikutnya, itu tidak boleh. Itu namanya kalimatnya tidak efektif. Ya. Karena penggunaan dengan demikian itu adalah akhir. Dengan demikian, dengan kata lain, oleh karena itu, oleh sebab itu, tidak ada maka dari situ ya. Itu ya, itu adalah penanda dia di bagian akhir. Nah, siswa Anda nanti tolong diajar untuk memahami dengan cara yang sederhana. Apa sih penandanya? Itu ada kalimat utama. Mungkin nanti akan jadi pemikiran Anda juga. Apa bedanya antara gagasan utama, kalimat utama, gagasan penjelas, kalimat penjelas? Jawabannya sederhana. Kalau gagasan itu sifatnya abstrak, tidak terlihat, makanya kan dalam sini. Tapi kalau kalimat berarti dia sudah bisa diindra, bisa didengarkan, bisa dibaca, ya. Berarti kan dia sudah terwujudkan. Nah, di mana letak
gagasan itu ada di dalam kalimat. Kalau ditanyakan mana gagasannya? Gagasannya ada pada kalimat, bukan gagasannya di bagian sagu adalah. Tapi sebutkan bahwa gagasan ada di dalam kalimat. Jadi jangan sampai keliru antara yang sifatnya abstrak dengan konkret ya. Dan penanda-penandanya tadi. Bahwa kalimat utama itu berada di awal, di akhir. Di tengah boleh tidak? Tidak. Tidak. Yang ada adalah di awal dan di akhir boleh campuran. Meskipun yang namanya kalimat utama itu boleh dua, tapi gagasannya tetap satu. Gagasan itu kan wajibnya hanya satu. Kalau kalimat utamanya silakan satu atau dua. Dua itu dia tetap mengarah pada satu gagasan utama. Satu sebagai gagasan utama, berikutnya adalah gagasannya sebagai memantapkan lagi penegasan gagasannya tadi. Nah itu silakan ya, tetap ada. Ya, jadi jangan sampai kita keliru nantinya dalam memberikan materi kepada siswa. Sudah tahu keliru, jangan dialih ke materi yang lain, nanti sesat siswanya ya. Nah itu dulu ya, jadi jangan sampai kekeliruan dalam hal pemberian materi itu dibiarkan saja. Itu saja dari saya ya, semoga nanti ada perbaikan dan sesuaikan dengan kita. Kita ini kan biasanya beras nasi ya, alternatif kita apa? Gemgili. Kita ada tidak sagu? Tidak. Berarti yang lebih dekat dengan kita adalah ubi. Tolong ubi singkong itu yang diperlihatkan sebagai teks karena dekat dengan kita. Kalau sagu masih jauh karena dia di Papua ya. Tapi silakan saja, hanya supaya kita sifatnya adalah lebih kontekstual, Anda bisa buat teks sendiri. Di buku itu kan sifatnya nasional ya. Iya, Bu. Jadi kalau bisa ya sudah. Yang tadi juga kalau ada materi mengenai gempa bumi, kenapa kita harus mendengar mengenai gempa bumi? Kalau di tempat kita banjir, akan lebih banyak manfaatnya kalau kita membahas banjir, bagaimana cara penanganannya, bagaimana mengolah, bagaimana karakter kita tadi supaya bisa membuat banjir itu tidak terjadi lagi. Nah itu yang penting daripada gempa bumi. Kalau gempa bumi kita berada di Jawa, kita bahas gempa bumi boleh. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat dari gempa bumi misalnya, meskipun kita sempat ya gempa kemarin ya. Itu ngeri sekali saya ya, goyang-goyang ya di ruang jurusan, kan ruang jurusan dulu Ya, sendiri ya. di kampus. Ya Allah. Sudah hari Jumat, Ya, Bu. saya keluar, Pak Awi juga keluar, Bu. Jadi semuanya serba heboh ya. Baiklah itu ya, dari saya juga masukan untuk yang lainnya. Meskipun siapapun nanti dosen yang akan menyampaikan, tolong yang saya sampaikan ini digarisbawahi supaya ada perbaikan pada saat Anda nanti praktik di lapangan ya. Selebihnya sudah cukup bagus, Anda sudah punya keberanian dan sudah ada memanfaatkan teknologi tadi. Terima kasih, tepuk tangan.